Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus, lancar semua urusannya ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita mau bahas tentang anjak piutang dan model Ventura. Mungkin dari beberapa mahasiswa atau teman-teman sudah tahu tentang anjak piutang atau model Ventura. Tapi kalau yang belum ini saya akan jelaskan. Jadi anjak piutang sendiri mempunyai pengertian adalah suatu transaksi keuangan suatu perusahaan menjual piutangnya, misalkan tagihan dengan memberikan suatu diskon. Nah, di sini misalkan suatu perusahaan itu menjual piutang terhadap piutang lain. Nah, nanti biasanya diberikan diskon. Nah, diskonannya mungkin berapa persen dari harganya. Nah, misalkan pihak B mempunyai utang di pihak A. Pihak A nanti menjual piutangnya ke orang lain. Nah, nanti secara tagihan, secara sistemnya nanti pihak yang lain itulah yang akan menagih di pihak B. Gitu, aturan-aturan akan berganti. Jadi akan berganti juga. Nah, untuk definisi perusahaan anjak piutang, menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tanggal 20 Desember 88 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Jadi itu ya. Jadi dianjak piutang nanti piutangnya yang memberikan utang nanti ini akan menjual piutangnya ke perusahaan lain nanti. Jadi sistemnya penagihannya, pengurusan piutangnya dan tagihannya itu yang akan perusahaan lain itu yang akan menagihnya. Nanti bagaimana itu yang akan merubahnya. Karena nanti piutangnya yang akan diberikan nanti akan diberikan diskon, biasanya seperti itu. Nah, perbedaan anjak piutang dengan pinjaman bank yang pertama, penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Yang kedua, anjak piutang bukan suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset atau piutang. Jadi kalau piutang pun itu nanti jadikan aset ya, karena di dalamnya nanti akan mendapatkan keuntungan juga. Lalu pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak. Jadi gini, di pinjaman bank itu cuman bank sama yang pinjam aja hubungannya. Tapi di anjak piutang itu ada tiga. Misalkan saya sebagai bank, nanti ada perusahaan B sama yang hutang. Nah, nanti ada pihak ini. Nah, bank akan menjual piutangnya ke pihak B, sedangkan nanti pihak B ini akan menagih, sistemnya baru penagihan, sistem pembayarannya nanti akan menagih ke pihak ini yang utang seperti itu. Jadi nanti ada tiga pelaku utamanya. Tapi kalau di pinjaman bank itu ada dua pelakunya seperti itu. Lalu ini pihak-pihak yang terlibat. Pihak utama yang terlibat ada tiga. Yang pertama itu faktor atau perusahaan anjak piutang itu sendiri. Adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Biasanya di sini yang saya tahu itu vendor-vendor, kayak vendor gitu. Nah, misalkan ada perusahaan A memberikan hutang, nanti kan ada vendor atau perusahaan anjak piutang ini menawarkan jasa, cara penagihannya, menekan nagihnya, pembayarannya seperti itu. Lalu yang kedua itu ada klien atau supplier, adalah suatu perusahaan atau pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak tersebut, anjak piutang tersebut. Jadi ya itu tadi nanti untuk menekan atau untuk menagih hutangnya nanti memerlukan jasa di anjak piutang tadi. Lalu adanya nasabah atau customer adalah pihak yang mengadakan transaksi dengan kliennya. Begitu ya. Jadi anjak piutang merupakan orang ketiga. Jadi nanti untuk menagih, ada menagih hutangnya. Jadi yang nagih itu bukan kliennya langsung. Jadi nanti ada perusahaan anjak piutang yang nagih. Nanti menggunakan debt collector atau nanti di SMS atau langsung seperti itu.
Lalu mekanisme anjak piutang. Pada umumnya kegiatan usaha anjak piutang sering dilakukan dalam bentuk pembiayaan tagihan atau piutang milik klien atau supplier. Bahkan di beberapa negara kegiatan anjak piutang lebih banyak mengarah pada kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan anjak piutang memberikan pembiayaan dalam bentuk membeli kredit konsumen yang berjangka waktu 2-3 tahun dari supplier atau dealer atau dari pabrik yang tingkat diskontanya tertentu. Gitu. Itu mekanismenya. Nah, lalu ada dua bentuk mekanisme anjak piutang. Yang pertama undisclosed atau non-notification factoring, yang kedua disclosed factoring. Nanti kita bahas satu-satu di belakang. Lalu untuk manfaat anjak piutang, ini menurut yang pertama manfaatnya ya, itu menurunkan biaya produksi. Nah, biasanya kalau nanti kliennya nanti bekerja sama dengan anjak piutang, nanti kan nggak perlu ini ya, nggak perlu datang langsung ke rumahnya, nggak, kalau nagih-nagih utang itu nggak perlu langsung, gitu kan menekan harganya. Karena nanti mereka bekerja sama, mungkin berapa persen nanti akan keuntungannya akan didapatkan anjak piutang, seperti itu. Lalu yang kedua memberikan fasilitas pembayaran di muka, lalu meningkatkan daya saing perusahaan klien, lalu meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, lalu menghindari kerugian karena kredit macet. Jadi tidak ada kredit macet ya. Jadi semuanya lancar. Yang keenam itu mempercepat proses ekonomi. Lalu jenis anjak piutang. Jenis-jenis perusahaan anjak piutang itu ada ini ya, ada full service factoring, resources factoring, bulk factoring, maturity factoring, agency factoring, invoice factoring, dan undisclosed factoring. Nanti kita bahas satu juga. Jadi biaya anjak piutang ini, biaya anjak piutang yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang yang pertama itu service charge. Di sini biaya service charge, biaya yang berkaitan dengan fungsi perusahaan faktoring dalam melakukan pembukuan penjualan terhadap transaksi penjualan oleh klien. Besarnya biaya tersebut sangat tergantung dalam perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak antara perusahaan anjak piutang dengan klien, biasanya sekitar 0,5% sampai 2,5%. Lalu ada initial payment charge atau discount charge di sini, biaya yang secara langsung berhubungan dengan pembiayaan atau pembayaran di muka yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang kepada klien setelah menyerahkan faktur dilakukan. Biasanya sekitar 2% sampai 3% tergantung dari kesepakatan antara perusahaan anjak piutang dengan kliennya. Lalu penilaian risiko. Di sini risiko pada perusahaan anjak piutang ada dua, yaitu risiko klien. Di sini penilaian perusahaan anjak piutang dalam mengantisipasi risiko ada dua tahap. Yang pertama, kemampuan keuangan. Ini penilaian kondisi keuangan klien dan prospeknya dilakukan dengan menilai berbagai aspek. Yang pertama, keadaan keuangan. Nah, di sini maksudnya penilaian terhadap ini ya, risiko kalau meminjamkan uang ke peminjam. Yang pertama, keadaan keuangan. Keadaan keuangan dapat dilihat dari faktor keuangan, terutama yang telah diaudit untuk periode terakhir. Lalu, kreditur klien. Di sini penilaian terhadap kreditur pihak klien perlu pula dilakukan untuk mengetahui apakah mereka dibayar sesuai dengan jangka waktu yang mereka sepakati atau tidak. Lalu, ini ada kualitas piutang. Di sini penilaian kualitas piutang dapat digunakan dengan menggunakan informasi. Yang pertama, perpencaran piutangnya. Yang kedua, jenis credit notes, yaitu jumlah klaim terhadap faktur. Lalu pelunasan piutang oleh customer, lalu piutang yang dikecualikan.
Lalu ada risiko customer, yaitu risiko customer sangat penting karena pada akhirnya pihak customer lah yang akan membayar kembali pendanaan yang lebih dulu diberikan oleh produsen factory. Lalu di sini penilaian terhadap perusahaan anjak piutang. Yang pertama, sebelum memilih perusahaan anjak piutang yang hendak dipakai oleh klien, perlu dilakukan penilaian yang menyangkut beberapa hal. Yang pertama, apakah perusahaan factoring benar-benar berpengalaman praktek-praktek dagang dalam industri yang dibidangi oleh pihak klien atau tidak. Lalu, apakah tenaga manajemen perusahaan factoring memiliki keahlian dalam pengolahan audit yang efektif? Tapi kalau tidak auditnya, bidang audit tidak efektif, nanti ini akan merugikan pihak lainnya. Lalu apakah sistem dan informasi yang dimiliki perusahaan factoring cukup memadai untuk memberikan pelayanan yang diinginkan atau dibutuhkan klien? Lalu kemampuan perusahaan anjak piutang menyediakan laporan akurat secara reguler mengenai posisi dan status piutang sebagai standar untuk memungkinkan menilai kinerja perusahaan factoring. Lalu kesanggupan perusahaan factoring menyediakan cadangan yang memadai untuk mengantisipasi suatu ini mengantisipasi selisih kredit. Nah, itu tadi yang beberapa anjak factoring ya. Jadi itu nanti kalau perusahaan bagaimana cara menagihnya, lalu nanti cara menjualnya itu apa, apapun nanti akan dilakukan oleh pihak kliennya seperti itu. Jadi enggak semua klien kreditur, maksudnya yang peminjam itu semuanya ditagih oleh dia itu enggak. Biasanya nanti akan dibantu pihak lain atau perusahaan factoring. Nanti ada namanya vendor-vendor seperti itu. Biar kalau melancarkan piutangnya, likuidasinya. Jadi setelah ini kita mau bahas tentang model ventura ya. Nah, untuk pengertian model ventura sendiri yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU atau invest company. Perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut perusahaan modal ventura atau MPV. Nah, di sini modal ventura itu sistemnya pembiayaan terhadap perusahaan lain. Biasanya kerjasama di sini, misalnya kerjasama antara dua perusahaan yang sudah kenal awalnya. Mungkin perusahaan A kekurangan modal, nanti minjam modal ke perusahaan B. Nanti perusahaan B akan menanamkan modalnya atau investasi modalnya ke perusahaan A. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui sejarahnya model ventura sendiri ini, konsep pembiayaan dengan model ventura itu diawali pada tahun 1920 sampai 1930 pada saat keluarga-keluarga kaya di AS seperti Ford atau Rockefeller Passion itu membentuk suatu pendanaan karena untuk menolong usaha-usaha individu yang sedang mengalami kesulitan modal. Diakui secara formal adanya usaha modal ventura di Indonesia pada saat berlakunya Paket 20 Desember tahun 1988 yang menetapkan usaha modal ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan di samping bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan lainnya. Lalu di sini ada jenis-jenis modal ventura ya. Di sini berdasarkan cara pemberian bantuannya. Yang pertama itu namanya single tier approach, perusahaan modal ventura sebagai pemberi modal, pemberi bantuan modal, dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen pengelolaan dana. Jadi biasanya juga di suatu perusahaan yang sudah besar, nanti kan sudah mempunyai dana yang cukup, nanti akan dipinjami dana, habis itu ditolong manajemennya.
keuangan dan lain-lain. Yang kedua adanya two-tier approach, yaitu perusahaan pasangan, usaha memperoleh bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Lalu berdasarkan cara penghimpunan dana, yang pertama itu leverage ventura capital, ada modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari pihak lain. Lalu jenis-jenis modal ventura, selanjutan yang tadi ya. Di sini yang kedua itu equity venture capital, yaitu modal ventura yang bersumber dari perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri. Berdasarkan kepemilikan, yang pertama private venture capital company, yang kedua public venture capital company, yang ketiga bank affiliate ventura capital company, yang keempat atau konglomerat ventura capital company. Oh ya, sebentar. Jadi kalau private ini berarti milik sendiri, jadi perusahaan capital modal venturanya milik sendiri. Yang kedua public venture berarti milik umum, biasanya dipegang oleh pemerintah. Lalu bank affiliate ini kerjasama antar bank. Publik itu tadi untuk publik beberapa orang seperti itu. Kalau bank affiliate dari bank pembiayaannya, konglomerat dari orang yang mempunyai dana atau seorang yang konglomerat yang mempunyai dana modal ventura itu. Nah, untuk tujuan modal ventura yang pertama memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana. Yang ketiga membantu perusahaan baik dalam pengembangan maupun pada saat mengalami kemunduran. Yang keempat membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Yang kelima memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. Nah, ini manfaat modal ventura yang pertama memungkinkan berhasilnya usaha yang lebih besar, lalu meningkatkan efisiensi pendistribusian produk, lalu meningkatkan bankabilitas, lalu meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, meningkatkan likuiditas. Itu ya untuk kemanfaat modal ventura. Lalu karakteristik modal ventura sendiri itu pembiayaan modal ventura merupakan equity modal ventura. Yang kedua, modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Yang ketiga, modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risk capital atau modal yang memiliki resiko. Yang keempat ini pembiayaan modal venture bersifat aktif, karena kalau aktif itu karena kan biasanya dibantu juga manajemennya, sistem keuangannya itu nanti dibantu. Lalu yang kelima modal venture bersifat sementara. Lalu yang keenam keuntungan berupa capital gains atau dividen. Biasanya ini untuk keuntungan dua belah pihak, saya sebagai peminjam dan yang mempunyai modal ventura. Lalu rate of return yang paling tinggi. Nah, untuk sumber modal ventura sendiri, ini investor perorangan, ya biasanya perorangan yang mempunyai dana yang lebih tinggi, lebih banyak, itu akan berinvestasi ke suatu perusahaan. Yang kedua, investor institusi atau perusahaan ya. Yang ketiga itu perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang keempat itu perbankan. Yang kelima lembaga keuangan internasional. Jadi ini yang sumber-sumber dananya. Bagaimana cara mendapatkan modal venture ya ini bisa diajukan ke perorangan, bisa diajukan ke institusi, perusahaan asuransi atau perbankan dan lain-lainnya. Lalu jenis pembiayaan modal ventura yang pertama ini penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal PMV pada PPU dengan mengambil bagian sejumlah saham PPU yang bersangkutan atau disebut dengan equity financing. Yang kedua semi equity financing
Ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU dan ini bersifat fleksibel. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil, yaitu pembiayaan untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi dana usaha yang belum berbadan hukum. Nah, tahap-tahap pembiayaan Ventura. Nah, usaha dapat mendapatkan bantuan modal Ventura pada saat yang pertama, pengembangan ide usaha. Jadi waktu usahanya baru dikembangkan, nanti akan mendapatkan modal. Nanti kan kayak misalnya saya nih akan membangun usaha saya. Jadi saya mengajukan proposal saya presentasi. Nah, apakah nanti dibayar apa tidak? Seperti itu. Ya, lalu awal kegiatan usaha, awal pengembangan usaha dan ekspansi, lalu kejenuhan atau penurunan. Bentuk pembiayaan modal Ventura itu penyertaan modal dalam bentuk saham, yang pertama. Yang kedua, obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Yang ketiga, pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham. Yang keempat, pinjaman yang memberikan hak opsi bagi PMV untuk membeli saham. Yang kelima, pinjaman dengan tingkat bunga relatif yang rendah. Itu ya, bentuk pembiayaannya. Lalu, analisis penilaian. Sebentar ya. Nah, analisis penilaian pembiayaan modal Ventura, yaitu proses penilaian pembiayaan modal Ventura dimulai dari yang pertama, tahap evaluasi atau negosiasi awal. Lalu ada tahap pemeriksaan dan evaluasi lanjutan, biasanya itu pemeriksaan, diteliti, evaluasi secara mendalam. Jadi nanti gimana 1 tahun atau 5 tahun yang akan datang, perusahaannya bagaimana, pengembangannya bagaimana, seperti itu. Nanti akan ditelisik atau diteliti lagi. Lalu ada tahap negosiasi atau penyelesaian akhir, lalu ada tahap pemantauan, dan ada tahap divestasi. Nanti diterima apa enggak, nanti ada. Nah, bentuk kesepakatan model Ventura. Nah, di sini kesepakatan antara MPV dan PPU dituangkan dalam suatu perjanjian resmi secara tertulis. Adapun isi perjanjian tersebut meliputi yang pertama, jumlah pembiayaannya, yang kedua, cara penarikan dan pencairannya, yang ketiga, jadwal penggunaan bantuan dana, yang keempat, jangka waktu bantuan dana, yang keenam, bentuk balas jasa finansial, yang keenam, cara jumlah waktu pembayaran balas jasa finansial, yang ketujuh, cara penarikan kembali investasi atau divestasi, yang kedelapan, syarat divestasi yang dipercepat, yang delapan, perubahan atau perpindahan kepemilikan. Nah, untuk divesti modal Ventura, di sini merupakan tahapan akhir dari pembiayaan modal Ventura atau MPV, menarik kembali penyertaan saham pada PPU. PMV semata-mata hanya melakukan investasi atau penyertaan untuk suatu periode tertentu, kemudian menjual kembali penyertaan tersebut dalam rangka memperoleh capital gains. Pelaksanaan divestasi dapat dilakukan dengan cara berbagai berikut. Yang pertama, penawaran umum melalui pasar modal atau initial public offering. Yang kedua, menjual kembali kepada PPU atau buyback. Yang ketiga, menjual perusahaan kepada perusahaan lain. Yang keempat, menjual perusahaan kepada investor baru. Yang kelima, melikuidasi perusahaan. Gitu ya. Nah, baik. Jadi begitu untuk anjak piutang dan modal Ventura. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Saya tutup saja pertemuan hari ini. Saya mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.